Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita, roh kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan untuk datang membawa korban pujian, korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mungkin hari-hari yang kita alami saat ini, kita dibelenggu dengan rasa takut, kita dibelenggu dengan kecemasan, kita merasa terbeban atas keadaan, situasi, kondisi saat yang kita alami saat ini. Namun percayalah, Tuhan yang saya sembah dan Bapak Ibu Saudara sembah adalah Tuhan yang sama. Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang pegang kendali seluruh kehidupan kita di dunia ini. Dialah sutradara agung kita. Biarlah kita tetap berharap di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan setiap seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini tuh kita merasakan hari-hari yang begitu berat. Namun percayalah, Tuhan tetap baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Malam hari ini kami membawa segenap seluruh hidup kami untuk datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berdiri tegak, kami boleh merasakan kesehatan, kami boleh menikmati segala apa yang Engkau ciptakan ini. Itu semua karena karya Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kau yang menghiasi setiap kehidupan kami dengan kemurahan-kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau yang merancangkan masa depan kami yang penuh dengan harapan. Kalaupun kami ada saat ini, semua itu karena kasih setia-Mu. Kalaupun kami hidup hari ini, Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau angkat pujian penyembahan kami. Kami mau angkat segenap ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian berkat kemurahan.
masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal, Bapak Ibu Saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa pujian kami Yesus, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya untuk-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami terpesonakan kasih-Mu Yesus, sebab Engkau baik, Kau yang teramat baik. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu sudah nyata Tuhan. Kemuliaan-Mu begitu ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan, sebab Engkau ajaib, Allah kami yang perkasa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat roh kita, angkat iman kita di hadapan Tuhan. Naikkan pujian untuk Tuhan, yang di atasnya Engkau taruh iman percayamu, yang di atasnya Engkau berikan iman percayamu, berserahmu kepada Tuhan. Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memelihara setiap kehidupan kita. Sekalipun kita melewati lembah kegelapan, sekalipun kita melalui padang gurun, sekalipun hidup kita diterpa badai gelombang, namun percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Bapa yang ajaib, yang mampu bekerja di tengah gelombang badai persoalanmu. Taruh harapmu di hadapan Tuhan. Mari kita berserah penuh, kita melekat erat pada tangan kuasa-Nya yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, Kau yang beri kami kekuatan untuk kami bertahan. Kau harapan di dalam kesesakan hidup kami. Kau telah buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
kami. Engkau bukan Tuhan yang berpangku tangan, Engkau bukan Tuhan yang tinggal diam, namun Engkau beserta kami Tuhan. Engkau turun tangan, Engkau yang berperang buat kami Tuhan. Engkau yang berada bersama kami di gelanggang pertandingan, dan kami mampu itu semua karena kasih setiamu. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami mau hanya serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang berperang buat kami, Engkau yang mengerjakannya buat kami Tuhan. Yang boleh kami kerjakan adalah kami harus percaya penuh kepada Engkau. Sebab kami tahu tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang perkasa yang menopang hidup kami. Dekapan-Mu yang hangat Bapa, yang memberikan ketentraman jiwa kami. Pelukan-Mu yang hangat Bapa, yang memberikan kedamaian di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Engkau memberikan roh keberanian buat kami. Roh damai sejahtera Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih. Inilah ucapan syukur anak-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur hamba tebusan-Mu. Sebab kami percaya Engkau Yesus mati di atas kayu salib, menjadi korban bakaran buat kami, buat setiap pelanggaran kami Yesus. Kami mengucap syukur. Darah-Mu yang tertumpah memuaskan murka atas hidup kami, atas dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami malam hari ini mengangkat pujian penyembahan kami, berdiri di hadapan-Mu Yesus untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang menguatkan untuk kami bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Tuhan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku Tuhan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan Tuhan. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan Ya Bapa, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang melembutkan setiap hati kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita yang daripada Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Katakan Bapak Ibu Saudara, itulah iman percayamu. Katakan pujian ini dengan penuh iman kepada Kristus Yesus. Sebab apapun yang kau pergumulkan, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa takut, sebab Allah yang besar, Allah yang maha kuasa atas hidup kita, Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan ini, berada di dekat kita, bersama-sama dengan kita. Katakan Immanuel, Allah. Katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. sekali lagi katakan kau kuatkan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, dari awal kami memuji, kami menyembah Engkau, kami mengucap syukur Tuhan.
Kami datang membawa kerinduan hati kami untuk bersekutu dengan Engkau. Sebab itu yang memberikan kelegaan di dalam setiap jiwa kami itu. Kami mengucap syukur waktu yang masih Engkau perkenankan boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau. Biarlah apapun yang kami kerjakan, kami mau taat Tuhan. Kami mau tekun mengiring Engkau sampai ajal menjemput hidup kami. Kami mau belajar seperti siput yang dengan tekun datang ke bahtera Nuh. Begitupun kami Tuhan, kami mau tekun datang untuk beribadah menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami percaya dengan beribadah, dengan bersekutu dengan Engkau, maka jiwa kami merasa damai, hati kami merasa tenang Tuhan. Sekalipun mata jasmani kami melihat keadaan semakin buruk, pandemi corona semakin merajalela, namun kami percaya semua yang Kau izinkan terjadi itu untuk menguji iman percaya kami. Bagaimana kami taat, bagaimana kami tekun, kami setia mengiring Engkau Tuhan. Jujur Tuhan, kami kadang takut, kami kadang cemas akan keadaan yang kami alami saat ini. Kami sering merasa sesak Tuhan, dengan keadaan yang menghimpit di sekeliling kami. Namun janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau Allah yang baik, seperti Mazmur 100 ayat 5. Tuhan Engkau baik untuk selama-lamanya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami tenang menghadapi setiap ujian, menghadapi setiap pencobaan yang boleh datang kepada setiap kami. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk melegakan hati dan jiwa kami, mencabut setiap roh ketakutan, roh kecemasan yang membelenggu hidup kami, dan menggantinya dengan roh sejahtera, roh damai sejahtera, roh sukacita Engkau taruh di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu Engkau lawat, Engkau jamah setiap hati kami. Kami yang bersekutu di gedung gereja ini, baik yang beribadah di rumah-rumah tangga masing-masing, kami percaya kuasa-Mu yang mampu. Kuasa-Mu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Biarlah kami boleh Tuhan mempersiapkan hati kami benar-benar hati yang haus dan lapar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu, hanya peraturan-peraturan-Mu Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Mungkin kami melihat hukum-hukum di dunia ada untuk menjerat kami, untuk memenjarakan kami. Namun beda dengan Engkau Tuhan. Hukum-hukum Tuhanlah yang memerdekakan jiwa kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu, itulah yang membuat kami bahagia, yang membuat hidup kami berbahagia Tuhan. Bukan karena kami berkelimpahan harta,
bukan karena kami mendapat kedudukan yang tinggi, mendapat jabatan yang tinggi yang membuat hidup kami bahagia. Namun kebahagiaan sejati hanya boleh kami temukan di saat kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari setiap kami memiliki hati seorang hamba. Ajari kami Tuhan memiliki hati seorang hamba yang mau taat, mau setia melakukan setiap perintah Tuhannya. Begitu pula kami mau Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami murid yang taat, yang tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi mau melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, malam hari ini kami siap. Hati kami buka selebar-lebarnya untuk jamahan firman Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Cobalah kami Tuhan. Selidiki batin kami dan hati kami. Sebab kami percaya lebih baik kami jatuh ke dalam tangan-Mu daripada kami jatuh ke tangan manusia ataupun ke tangan dunia ini. Lebih baik kami jatuh ke tangan-Mu Tuhan, sebab kami percaya tangan-Mu lah yang menopang setiap kehidupan kami. Ujilah kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu
Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. hidupku mengenapi firman-Mu, Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. mari Bapak Ibu Saudara, Hidupku kita renungkan pujian yang baru saja kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita boleh introspeksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang saat ini Tuhan izinkan boleh kita nikmati. Menjadi pertanyaan besar buat kita pribadi lepas pribadi. Apakah hidup kita hari-hari ini sudah menggenapi kebenaran firman Tuhan? Biarlah kita pribadi lepas pribadi boleh menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Sekiranya semua yang kita kerjakan belum menyenangkan hati Tuhan, bolehlah malam hari ini menjadi kesempatan yang indah buat kita. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami hari-hari yang kami jalani saat ini sering kali mengecewakan hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan belum menggenapi kebenaran firman Tuhan. Seringkali Tuhan, kami lebih mementingkan keinginan daging kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami rindu Tuhan. Kami mau Yesus untuk menggenapi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan, namun kami mau Yesus, sebab kami percaya Engkau datang ke dunia ini bukan mencari orang yang mampu, tapi Engkau mencari orang yang mau Tuhan. Dan malam hari ini kami mau Tuhan untuk Kau ubahkan hidup kami, mau berubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hidup kami tidak sama lagi Tuhan, namun kami keluar dari tempat ini, kami mau berubah seturut dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, beri kami kekuatan ya Roh Kudus untuk kami melakukan kebenaran firman. Lembutkanlah setiap hati kami Tuhan Yesus. Lembutkanlah setiap hati kami Tuhan ya Roh Kudus, untuk kami boleh menjalani setiap proses kehidupan kami, untuk menggenapi setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai menyelamatkanku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu,
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. sekali lagi katakan hidupku kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mimbar kami serahkan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami sangat mengucapkan syukur karena sampai hari ini Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau selalu Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan sampai hari ini mujizat-Mu selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan dalam hari demi hari yang kami lewati, kami akan terus berjuang, tekun, taat dan setia untuk selalu melakukan firman-Mu. Sebab kami tahu saat kami hidup di dalam firman-Mu, maka kehidupan kami menggenapi rancangan-rancangan yang Kau sudah sediakan buat kehidupan kami. Ampuni dalam setiap kehidupan kami Tuhan, apabila dalam setiap langkah kaki kami, dalam setiap cara berpikir kami, dalam setiap sikap hati kami selalu dalam hal yang salah. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami harus memperbaiki kehidupan kami harus memperbaiki karakter kami, sebab kami tahu Engkau menciptakan kami Tuhan, Engkau memberikan kami hidup adalah untuk menggenapi satu tujuan, yaitu memberitakan Injil, yaitu harus menjadi saksi dan menjadi murid. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pengalaman pribadi yang selalu terjadi dalam kehidupan kami, itu yang membuat iman kami selalu bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan pendengaran kami Tuhan, kami menyiapkan pikiran kami Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditanam benih-benih daripada firman-Mu, sehingga iman kami adalah iman yang bernilai, iman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu, sampaikan kepada kami semua Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, untuk kami dapat mengerti, untuk kami bisa mengerjakannya semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami adalah untuk menjadi dampak bagi lingkungan sekitar kami. Kami ada Tuhan untuk kami menjadi dampak bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita katakan bersama-sama, amin. Shalom saudara. Saya kembali mengingatkan kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi perintah daripada pemerintah. Ya, memang saat ini sudah new normal, tetapi kita harus jangan lupa saudara untuk tetap memakai masker, tetap kita mencuci tangan, tetap kita untuk jaga jarak. Karena itu adalah sebuah himbauan dari pemerintah yang adalah yang terbaik buat kita. Mari saudara kita malam hari ini kita akan belajar yaitu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang ketiga. Mari kita buka di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27.
Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Saya akan membacakan buat Bapak Saudara. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27, kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, kalau kita bisa melihat atau kita bisa merasakan, terutama dari kita seorang ibu, apalagi kita melihat seorang anak, ya, kalau kita lihat posisi daripada ibu Yesus yaitu Maria, melihat bagaimana Yesus sampai disalibkan. Yesus harus menerima siksaan. Yesus harus menerima sebuah keputusan, ya, sebuah fitnaan. Kita bisa melihat sampai di atas kayu salib. Bagaimana perasaan dari seorang ibu? Pasti saudara sedih melihat anaknya yang lahir daripada rahimnya harus menerima hal yang tidak pantas. Tetapi satu hal yang Tuhan sampaikan kepada ibunya, dikatakan, "Ibu, inilah." Kalau kita bisa melihat dari perkataan Yesus yang ketiga di atas kayu salib, ini adalah sebuah tanda kepedulian, tanda perhatian buat kehidupan kita. Kalau kita melihat saudara di dalam Yohanes 2, bagaimana perikopnya adalah perkawinan di Kana. Tradisi dari orang Galilea, bagaimana saat menghadiri namanya pernikahan harus sepasang, harus suami istri. Tetapi kita bisa melihat di dalam firman Tuhan itu, yang datang di dalam perkawinan di Kana itu adalah Maria dan Yesus. Kita bisa melihat bahwa Yusuf posisinya saudara sudah tiada. Dan kita bisa melihat di perkataan Yesus di atas kayu salib yang ketiga ini menyatakan bahwa kepeduliannya Tuhan Yesus kepada ibunya. Ya, maka dari itu, bagaimana saudara kalau misalnya tidak ada pasangan, posisi status sudah janda, bagaimana melihat anaknya yaitu Yesus sampai di atas kayu salib. Ini adalah sebuah kepedulian, perhatian. Dan kita bisa melihat di ayat 26, murid yang dikasihinya yaitu Yohanes sambil menatap Yohanes dan berkata, "Inilah ibumu." Kita bisa merasakan saudara seorang ibu yang melihat anaknya. Kita saja saudara mungkin sebagai anak pernah mungkin merasakan seorang ibu saat kita jatuh, bagaimana sikap ibu? Pasti akan menenangkan, pasti saudara akan mengobati, pasti akan menasehati. Perasaan saja melihat seorang anak jatuh saja tersandung dalam bermain, apalagi dilihat secara mata, pasti kita sudah khawatir. Nah, kita bisa melihat daripada ibu Yesusnya itu Maria, bagaimana perasaan daripada Maria melihat Yesus sampai di atas. Tapi Yesus juga memberikan pesan saudara, bahwa saat Yesus mati di atas kayu salib, Yesus tidak akan kembali ke dalam rumahnya. Kita bisa melihat di ayat 27, dikatakan, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus Kristus memberikan satu pesan kepada Maria atau ibu Yesus, bahwa aku tidak akan kembali kepada rumah,
aku harus kembali ke surga. Dan kita bisa melihat juga bagaimana pelayanan atau jiwa melayani yang dimiliki Ibu Yesus Maria, yang perlu harus ditopang. Selama ini Yesus yang selalu menemani, tetapi saat Yesus ada di atas kayu salib, Yesus memberikan satu murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Untuk apa saudara? Untuk menopang dalam Ibu Yesus melayani, untuk menopang juga murid-muridnya dalam melayani, melanjutkan pekabaran Injil yang harus disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi kita bisa melihat kata daripada inilah anakku dan inilah ibu adalah sebuah tanda daripada kepribadian Yesus, peduli dan perhatian. Kita juga bisa melihat saudara, saat kita belajar firman Tuhan, perkataan Yesus yang pertama dan yang kedua, bagaimana Yesus tidak memperdulikan dirinya sendiri. Yesus tidak melihat dirinya sendiri, tetapi Yesus memperkatakan pengampunan. Yesus memberikan satu pesan saat Yesus ada di atas Yesus. Kita harus bisa melihat bagaimana pribadi Yesus. Dan kita juga bisa melihat bahwa pribadi Yesus tidak meminta pertolongan kepada murid-muridnya. Yesus pun tidak meminta satu pertolongan juga kepada ibunya. Menangis, tidak. Tetapi Yesus memberikan sebuah ketenangan. Nah, kalau kita bisa melihat saudara di zaman-zaman akhir ini, ya apalagi saat, mohon maaf saudara ya, sebelum presiden ditentukan, bagaimana keadaan di negara Indonesia? Ada banyak orang melontarkan pendapat demi pendapat, tetapi tidak melihat perasaan orang lain. Mereka melontarkan pendapat hanya saudara untuk kepentingan diri sendiri. Dan saat-saat ini pun juga kita bisa melihat hari demi hari yang kita lewati. Banyak orang hanya menganggap kepentingan diri sendiri itu yang diutamakan. Tetapi malam hari ini kita belajar bagaimana kita peduli, tidak mementingkan diri sendiri, kita perhatian. Maka dari itu Yesus pun mengatakan, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang Yesus tekankan dalam melayani adalah saudara, untuk belajar kita peduli, untuk kita belajar perhatian. Yang pertama, dalam belajar peduli dan perhatian terhadap keluarga, peduli dan perhatian terhadap saudara gereja, peduli dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Melayani adalah mempunyai maksud tujuan seperti itu. Seperti Tuhan Yesus. Yesus saat dicaci maki, saat diusir, tapi Yesus tetap kembali untuk mengajar. Kembali Yesus untuk memberikan kasih. Yesus tidak marah. Yesus tidak memperkatakan suatu kalimat balasan. Kita belajar daripada pribadi Yesus. Jadi bagaimana kehidupan kita, saudara? Kita mau belajar dalam hidup. Kita mau membaca firman Tuhan dan melakukan. Kita mau menerapkan apa yang menjadi pesan daripada firman Tuhan. Mari buka slide berikutnya. Dikatakan, ibu inilah anakku dan inilah ibu. Ada dua perkataan yang tersampaikan di ayat 25 sampai 20. Jadi disitulah yang diingatkan dalam kehidupan Ibu Yesus, yaitu Maria. Jadi Alkitab ditulis bukan hanya terfokus pada Maria saja, tapi yang terutama adalah bagaimana Yesus hadir dalam dunia. Bagaimana teladan Yesus yang ada dalam dunia.
bukan hanya terfokus pada Maria saja. Mungkin ada beberapa pendapat kalau tidak ada Maria, tidak ada Yesus. Tidak, saudara. Yesus sanggup memilih siapa saja untuk dijadikan alat yang heran. Amin, saudara. Amin. Jadi bukan hanya fokus, oh kalau nggak ada Yesus, nggak ada Maria, nggak ada Yesus. Tidak. Tetapi Yesus, Alkitab ini berbicara tentang Yesus. Kalau kita mungkin pernah mendengar, saudara, firman Tuhan pada kitab Yesaya, bagaimana nubuatan daripada Yesus itu terjadi. Hari-hari ini kita bisa melihat keadaan dunia sudah berubah, sangat-sangat berubah. Ya, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita masih mengingat 3 bulan lebih yang lalu, ya, saat Indonesia terkena wabah pertama kali dari virus corona. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang tanpa peduli dengan sikap apa, menjarah. Tetapi menjarah bukan membongkar toko, bukan, tapi membeli semua kebutuhan dari pokok, tanpa melihat perasaan daripada orang lain yang lebih membutuhkan. Mungkin saudara bisa melihatnya di status WA, atau juga terjadi dalam negara-negara yang lain. Saya pernah lihat sebuah status, dikirim video seorang ibu ingin membeli popok, tidak ada sama sekali. Karena apa, saudara? Keegoisan. Orang-orang tanpa melihat kebutuhan dari orang lain. Dan itu terjadi di tengah-tengah wabah. Wabah virus corona ini bukan hanya sekedar penyakit saja, tetapi ini yang mengingatkan kehidupan kita. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah nyata. Dan firman Tuhan sudah menyatakan nubuatan itu semuanya sudah terjadi. Apalagi, saudara, masa-masa yang sukar saat ini semuanya terjadi. Sukar bukan berarti ekonomi yang berat, bukan. Sukar seorang anak untuk menghormati orang tua, itu adalah sukar. Sukar menghargai, sukar menghormati. Sukar dalam hal apa, saudara? Semuanya yang penting aku dulu, orang lain nanti. Semuanya akan terjadi di dalam masa-masa ini. Bagaimana kehidupan? Kuncinya, saudara, saat kita berserah kepada Tuhan, itu adalah kunci dari kehidupan kita. Amin, saudara. Saat kita berserah kepada Tuhan, itu adalah kunci kehidupan kita. Lalu slide berikutnya. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 dari ayat pertama sampai ayat 9, tetapi yang kita baca dari ayat pertama sampai ayat 4. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti. Hari-hari ini semuanya kita dapat melihat dan memperhatikan. Tetapi ada satu pesan yang daripada Tuhan Yesus, bagaimana kita tetap melakukan kasih.
Bagaimana kita bisa dapat melepaskan pengaruh? Bagaimana kita bisa peduli, perhatian kepada orang-orang? Saat ini orang dapat berkata, I don't care. Aku gak mau peduli. Acut tak acut, sembarang kamu, yang penting aku senang. Saat ini tingkat kejahatan banyak. Contoh hal, saya sering memperhatikan sebuah acara siap 86. Mungkin saudara yang sering memperhatikan juga atau menonton. Kalau dulu kita diajari batas kita waktu keluar maksimal jam berapa saudara? Jam 9, jam 8 malam itu sudah harus di rumah. Gak pria, gak wanita harus di rumah. Terutama dalam hal kesehatan, terutama dalam hal apa saudara? Keamanan buat kita diri sendiri. Terutama yang kita harus jaga saudara, nama Tuhan, nama keluarga, nama saudara. Tetapi kalau saya memperhatikan, mungkin di kota Sumeneb ini tidak begitu banyak saudara. Tetapi kalau saya memperhatikan acara siap 8 bagaimana usia-usia yang masih kecil-kecil, seusia SMP kelas 1, kelas 2, tapi mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Melakukan hal-hal yang ceroboh, yang sia-sia. Bagaimana jam 1 malam masih ada di luar. Posisi itu adalah masih wanita. Usianya pun masih 18 tahun. Kadang-kadang dengan alasan kalau ditanya sama dari pihak yang berwajib, lagi apa? Kok jam segini masih di luar kerjain tugas? Padahal sudah jelas-jelas ada di pinggir jalan, lagi nongkrong sama. Tetapi kita bisa melihat saudara, ada yang nurut, ada yang melawan. Tapi saya memperhatikan semua melawan. Ada aja bahasanya, ada aja ungkapan. Kalau kita bisa melihat keadaan-keadaan saat ini, mengapa kita harus sungguh-sungguh di dalam ini? Mengapa kita harus sungguh-sungguh di dalam ini? Karena hanya mata Tuhan yang memantau anak cucu kita. Amin saudara. Hanya mata Tuhan. Kita nggak bisa, mungkin kita telepon ada di mana, ada di kos, padahal ada di luar. Kita nggak ada di mana, lagi ngerjain tugas, padahal saat ini saudara, banyak hal yang kadang-kadang membuat kita khawatir. Dan kita bisa melihat perasaan daripada Ibu Yesus, yaitu Maria. Maria tahu Tuhan Yesus tidak bersalah. Sedihnya bagaimana? Kita pun bisa memahami hal. Kita akan merasakan, seorang ibu akan merasakan, seorang ayah pun akan merasakan. Nah di sini yang membuat kita harus kembali pada Tuhan. Mari kita peduli terhadap iman kita. Saat ini mungkin kita ibadah di rumah, mari kita peduli bagaimana kita tetap berdoa, kita tetap beribadah, kita tetap mengingatkan anak-anak kita untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Karena semuanya ada hasilnya. Namanya usaha kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti ada hasil. Amin saudara. Amin. Kita kerja aja sungguh-sungguh ada hasil. Kita hidup sungguh-sungguh ada hasil. Apalagi kita untuk Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan jamin hidup. Amin saudara. Maka dari itu firman Tuhan berkata, hanya di dalam Tuhan menjadi kubu perlindungan. Hanya di dalam Tuhan menjadi kubu pertahanan. Tuhan mengatakan kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa manusia. Itu yang menjadi poin utama yang menjamin hidup. Kalau kita lihat saudara, hari-hari banyak orang egois. Orang hanya mau, nih aku benar nih. Hanya orang mau.
Aku yang bisa. Ya, kalau kita lihat ulasan demi ulasan di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai 4, kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, di ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Saat ini orang-orang kan namanya berlagak tahu adalah, saudara, orang yang tidak mau belajar pada kelebihan dari orang lain. Saat ini orang gengsi dong, tanya orang yang lebih sukses. Gengsi dong, tanya orang atau belajar pada orang yang pintarnya melebihi dari kita. Berlagak. Sekarang juga banyak orang, saudara, berita yang hoax karena apa? Berlagak. Ya, seperti yang terjadi waktu Sumeneb belum ada namanya positif pertama kali. Karena apa, saudara? Berlagak. Diposting lah itu status, ketemulah siapa pelakunya. Karena apa, saudara? Berlagak, sehingga diposting status bahwa positif Sumeneb sudah ada positif 1, padahal belum ada yang tahu. Kita bisa melihat dari hal-hal contoh-contoh ini saja banyak yang mewakili apa yang menjadi kebenaran dari kita. Lalu mari kita buka di dalam Yohanes 21. Di kayu salib, Yesus menunjukkan kepedulian sempurna terhadap ibunya serta Yohanes. Poin yang pertama, Ia Tuhan yang peduli terhadap mereka yang tertipu setan-setan. Kita baca di dalam Yohanes 21. Apa yang dimaksud daripada itu? Yohanes 21 dari ayat 1 sampai 14, tetapi yang kita baca yaitu di ayat 7 sampai 10. Dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Kita bisa melihat di dalam Yohanes 21 ini bagaimana Petrus dan murid-muridnya mengalami keputusasaan. Karena saudara, Yesus sudah mati. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Apalagi andalanku? Apalagi yang harus aku bisa kerjakan? Padahal Tuhan Yesus saat di meja perjamuan sudah mengingatkan, tidak lama lagi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Ada sebuah peringatan daripada Tuhan Yesus untuk murid-muridnya mempersiapkan untuk meneruskan pekabaran. Kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan tertipu dengan setan. Tipuan dari si iblis ini mampu seperti malaikat terang. Kalau kita bisa melihat Petrus dan murid-muridnya positif, saudara. Mereka tidak jauh daripada Tuhan. Mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi apa yang mereka lakukan, saudara? Kembali untuk nelayan. Ada yang salah? Tidak ada. Tetapi Petrus dan murid-muridnya masuk di dalam tipuan daripada si iblis. Seperti kita, saudara. Saat kita menganggap, ini kan wabah corona, aku nggak melakukan apa-apa, di rumah saja. Tapi saat hari demi hari yang kita lewati, kita tidak beri. Seperti dengan Petrus dan murid-muridnya. Yesus datang marah? Tidak, saudara. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 14, Yesus tidak marah.
Yesus memanggil murid-muridnya. Apa yang Yesus sampaikan, saudara, yang Yesus siapkan? Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Kita bisa lihat ayat 9, kebaikan yang daripada Tuhan, pedulinya daripada Tuhan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roh. Pedulinya Yesus dari mana? Saat Yesus melihat murid-muridnya, loh, kok bukan mengabarkan Injil, bukan meneruskan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, kok mereka kembali untuk nelayan? Apa yang Yesus sampaikan? Yesus menyediakan ikan, Yesus menyediakan roti. Untuk saudara mengingatkan kembali, peduli dan perhatian. Untuk apa? Petrus dan murid-muridnya, mari lanjutkanlah apa yang menjadi kehendak. Yang dimaksud dengan tertipu dengan setan-setan yang terjadi pada ibu Yesus, yaitu Maria dan Yohanes, adalah saudara. Yesus peduli. Maka dari itu Yesus katakan, inilah anak, inilah. Supaya apa? Maria tidak merasakan kesedihan. Karena apa? Sudah ada Yohanes, muridnya. Yohanes dan murid-muridnya pun yang lain, supaya tidak merasakan kesepian, karena ada Maria. Yesus peduli supaya kita tidak tertipu dalam tipuan daripada si iblis. Ada banyak kehidupan kita. Jadi mengapa kita harus peduli terhadap iman kita, supaya kita tidak masuk di dalam tipuan si iblis. Lalu yang kedua, ya Tuhan yang peduli terhadap mereka yang menuju pada kebinasaan. Siapa yang menuju kebinasaan, saudara? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa itu? Ia di sekitar kita. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jadilah teladan bagi orang percaya. Kenapa kita harus melayani? Supaya kita terlatih, supaya iman kita diasah. Besi menajamkan besi, supaya gesekan yang terjadi di dalam rumah Tuhan itu membuat kita iman semakin bertumbuh. Supaya saudara kita lebih mengenal. Apa bedanya orang yang kenal sama mengenal, saudara? Mungkin Anda bisa menyampaikan bedanya orang kenal sama mengenal. Bedanya orang kenal sama mengenal. Kalau kenal seperti apa? Kalau mengenal seperti apa? Kenal sekedar mengenal lebih dalam. Kalau kenal hanya sebatas nama saja dan wajah. Saat kita bertemu, tapi kalau mengenal kita tahu karakternya bagaimana, baiknya seperti apa, orangnya seperti apa. Sehingga kalau ada omongan, gak mungkin lah, aku tahu kok orang dia seperti ini. Itu mengenal. Sama halnya juga, kenapa kita harus mengenal di dalam Tuhan Yesus, supaya kita tidak masuk di dalam tipuan daripada si iblis. Amin, saudara. Supaya kita tidak percaya daripada tipuan-tipuan si iblis yang seperti malaikat terang. Yang saya contohkan tadi, Petrus dan murid-muridnya tidak melakukan kejahatan, tidak jauh daripada Tuhan, nelayan kok, baik. Tapi apa? Lupa pesan daripada Tuhan untuk melanjutkan apa menjadi kehendak. Supaya kita bisa menginjil, supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pengalaman pribadi itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita mampu menceritakan sama orang, ini karena kebaikan Tuhan Yesus yang saya sembah,
yang saya percaya, maka dari itu saya sanggup sampai hari ini. Kita tidak malu-malu untuk menyatakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Lalu yang ketiga, Ia Tuhan yang peduli terhadap mereka yang terluka, tersakiti, serta diperlakukan tidak adil. Banyak hal saudara yang terjadi dalam dunia ini. Kita perhatikan banyak orang yang tidak merasakan ketidakadilan. Banyak orang yang merasa tersakiti. Tapi bagaimana sikap kita bisa menjadi jawaban bagi orang-orang tersebut? Bagaimana sikap kita menjadi jawaban bagi orang yang tersakiti? Bagaimana sih? Contoh saudara, kalau ada teman atau saudara yang merasakan dendam, masih ada dendam, bagaimana kita menjadi jawaban, menjelaskan kebaikan Tuhan supaya orang tersebut saudara melepaskan dendam itu, melupakan? Bagaimana kita jawab? Bagaimana kita berdoa? Kadang-kadang kita begini, bodoh amat, kamu mau dendam, urusanmu bukan urusan. Tapi firman Tuhan berkata, bagaimana kita menjadi jawaban? Salah satu contohnya itu, mungkin kita punya teman, saudara dendam sama orang. Bagaimana kita jawab? Jangan kita dukung. Oh iya memang. Kalau kita dukung berarti dosa. Tapi kalau kita menjadi sumber jawaban, ampuni. Ajak berdoa bersama-sama. Bagaimana kita menjadi sumber jawaban? Lalu slide berikutnya. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 28. Lukas 23 ayat 28. Tapi sebelum kita membaca, mari kita baca yang ada di slide ini, saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi melayani gereja, melayani di rumah, dan melayani di lingkungan sekitar untuk menjadi. Amin, saudara. Mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat 28. Dikatakan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anakmu." Yesus mengatakan, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku, tapi tangisilah dirimu." Firman Tuhan ini mempunyai arti, saudara, supaya kehidupan kita nangis, kehidupan kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, tekun untuk berdoa, tekun untuk melayani, tekun untuk melakukan yang terbaik. Tangisilah diri kita. Karena saudara, apa yang menjadi masa depan kita yang menentukan hidup kita saat ini. Apa yang terjadi akan di masa depan kita yang menentukan hidup kita saat ini. Maka dari itu firman Tuhan, tangisilah dirimu dan anak-anak. Kalau kita tekun berdoa, tidak akan sia-sia. Anak cucu kita pasti akan menjadi terang. Amin. Kalau kita setia untuk melakukan firman Tuhan, tidak akan menjadi percuma. Karena kita yang menentukan hari ini. Masa depan kita nanti ditentukan hari ini bagaimana. Anak-anak kita kuat menghadapi sebuah kesusahan, ditentukan hari ini bagaimana kita mendidiknya. Kita hidup untuk nanti saat di usia tua nanti,
hari ini yang menentukan. Bagaimana sikap? Bagaimana hari ini yang menentukan. Dan itu proses. Maka dari itu ada wabah ini, hari ini yang menentukan masa depan. Jadi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berpaling dan mengatakan, jangan tangisi aku, tapi tangisilah diri dan anak-anak. Yesus juga menekankan dalam perkataan ini, Lukas 23 ayat 28, aku memang terlahir untuk menunjukkan juru selamat ada dalam diriku. Yesus menekankan, harus aku lewati sampai di Yesus, membuktikan bagaimana kehidupan dari Yesus. Mari kita baca, saudara, di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Dikatakan firman Tuhan berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita sudah pernah membaca firman Tuhan ini, tetapi inilah yang lebih menegaskan lagi bahwa jadi mengapa Tuhan Yesus mengatakan, jangan menangis, tapi tangisilah dirimu dan supaya kita tahu masa dan waktu yang benar. Kalau kita tidak peka, contoh ya saudara, kalau kita mengenal suara kendaraan bermotor dari keluarga kita, pasti kita tahu ini kayaknya sudah dekat. Mungkin kita merasakan pernah seperti itu. Atau mungkin kita dipanggil sama orang lain, kita ingat suaranya, kayaknya suaranya ini. Atau mungkin teman kita waktu itu ada di belakang kita, kok kayaknya aku pernah kenal ya suaranya ya, siapa ya? Lalu kita tunggu, ternyata benar. Kenapa kita harus peka terhadap Tuhan? Supaya masa dan waktu yang Tuhan akan tentukan, kita sudah merasakan. Sangkakala itu bukan hanya didengar semua orang, tetapi sangkakala itu berbunyi saat kita orang percaya sungguh-sungguh. Gak seperti yang berita yang berapa tahun silam, saudara, yang suara sangkakala itu terdengar. Bagaimana saudara? Yang mendengar semua orang. Tetapi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu menjelaskan hanya orang yang sungguh-sungguh itu yang mendengar sangkakala. Karena anugerah, karunia. Maka dari itu iman kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena pilihan kita, tetapi karena anugerah dalam hidup. Jadi di saat di akhir zaman, bukan sangkakala yang seperti beberapa tahun silam yang terdengar semua orang. Bukan. Tetapi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh telinganya peka, mengenal siapa ya. Lalu dalam kepeduliannya, yang pertama, Tuhan mau dan mampu berbuat apa saja. Lalu yang kedua, Tuhan sabar terhadap segala kelalaian, kebodohan, serta kekerasan hati kita. Tuhan sabar. Tuhan mengingatkan kita. Contoh, dalam perumpamaan anak terhilang, ada si sulung dan
si bungsu. Si bungsu, apa saudara, meminta haknya terlebih dahulu. Mana hak bagian? Dalam hidupnya dia habisi dengan berfoya-foya. Setelah itu habislah semua yang menjadi bagiannya. Lalu menjadi pekerja tertangkap. Apa yang dimakan saudara? Ampas babi. Kalau makan babi enak. Tapi kalau makan ampasnya, makanan babi. Jadi disitulah kita bisa melihat, karena kelalaian dan kebodohan, tapi Tuhan tetap sama. Tuhan mau dan Tuhan mampu menyertai kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Salom, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau dalam kehidupan kita, dalam hal apapun yang kita kerjakan, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, apa saudara? Sia-sia. Kita mampu membangun rumah dari hasil jeripayah keringat kita. Kalau bahasa Maduranya pelokoning, ya. Maria bisa bangun dia karena pelokoning. Tapi sia-sia semua kalau bukan karena kita berserah. Sia-sia. Jadi dalam kehidupan kita perlu kita yang terutama mengandalkan. Mari saudara, kita bisa melihat dari perumpamaan si sulung dan si bungsu. Bagaimana sikap daripada bapak saat melihat si bungsu kembali ke dalam rumah, tetap memberikan yang terbaik. Amin saudara. Tapi terkadang kita melihat zaman saat ini, saat anak kurang ajar, kita mampu mengatakan, pergi kamu. Karena apa yang Tuhan percayakan, Tuhan percayakan. Amin saudara. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan percayakan, mari kita lakukan. Karena percaya Tuhan mampu dan Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau bersabar untuk kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kehidupan kami bahwa kami harus menjadi pribadi yang peduli, yang perhatian, terutama di dalam iman kami, terhadap keluarga kami, terhadap gereja kami, terhadap lingkungan sekitar kami, terhadap apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu saat kami menjadi pelaku firman-Mu, maka semuanya kami akan melihat hasil. Saat kami berusaha dengan sungguh-sungguh, saat kami tekun di dalam, tidak akan menjadi sia-sia, sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang membangun kehidupan kami semua, yang membangun kehidupan sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di dalam rumah demi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang menjadi penjaga kami di saat ini Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona, dan saat ini new normal. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa yang daripada-Mu.
kuncinya saat kami berserah, kuncinya saat kami sungguh-sungguh, kami menjadi terang, kami menjadi saksi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah tahu nubuatan demi nubuatan itu semua terjadi. Apa yang tertulis dalam firman-Mu itu sangat tepat dan sangat tepat. Semuanya terjadi sangat-sangat. Firman-Mu Tuhan adalah firman yang hidup. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, melalui Roh Kudus yang Kau tempatkan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengingatkan dan mengajar kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang taat dan setia, untuk menjadi pribadi yang penuh dengan harapan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan Yesus, secara dalam dunia ini hanya Engkau Tuhan yang bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Hanya, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan menjadi kepercayaan-Mu Tuhan. Biarlah kami mematikan roh kedagingan kami. Kami mematikan roh kedagingan kami. Biarlah roh kami menjadi penurut, yaitu menurut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang ada di dalam gereja ini, yang ada di dalam rumah demi rumah pada semalam ini, hari-hari esok, walaupun 1000 rebah, walaupun 10.000 rebah, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Biarlah kebenaran firman-Mu berbicaralah kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang mencelikkan hati kami, yang mencelikkan mata kami, supaya kami melihat, supaya kami mengucapkan syukur bahwa semuanya pemberian daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biasanya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan akan dijalankan secara bersama. Persembahan pertama kantong berwarna merah dan persembahan kedua kantong berwarna hitam. Oh, yang hitam yang persembahan pertama, yang merah persembahan yang kedua. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, suatu kehormatan buat kami boleh memuliakan Tuhan melalui harta kami. Malam hari ini kami tabur setiap persembahan kami di ladang Tuhan. Kiranya Engkau memperhitungkannya menjadi persembahan yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi alat kemuliaan di mana gereja Tuhan ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh tahirkan, sucikan persembahan yang akan kami berikan. Biarlah itu semua guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada petugas dipersilahkan, kita akan mengiringinya dengan nyanyian Hidupku Menggenapi Firman Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu,
bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah raya Minggu 21 Juni 2020. Kiranya Ibu Gembala akan menutup di dalam doa dan sekaligus doa berkat. Waktu dipersilakan. Saudara bangkit berdiri. Saudara-saudara, doa berkat ini kita imani dengan sungguh-sungguh. Sebab langkah kehidupan kita Tuhan yang menentukan, amin. Berkat dan rezeki juga itu dari Tuhan. Jadi saudara imani dengan sungguh-sungguh. Juga kepada jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah, saya minta juga saudara sama-sama kita mengangkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Bapa di sorga, kami sangat mengucapkan syukur kepada Engkau. Sebab melalui suasana penyakit corona ini Tuhan, itu adalah satu peringatan bagi kehidupan kami. Untuk kami lebih mendalami arti daripada pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Untuk itu berikan kami Tuhan sidang jemaat-Mu, mau mencari tahu terus kebenaran akan firman-Mu, supaya Tuhan Yesus kami dapat lebih mengenal Engkau. Sebab di dalam Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Engkau. Untuk itu Bapa di surga, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk lebih banyak lagi belajar dan membacakan firman-Mu. Sebab setiap saat kami membaca firman-Mu, firman-Mu itu selalu baru bagi kehidupan kami. Mari Bapa dewasakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, ini adalah satu tanggung jawab kami di hadapan-Mu, untuk membawa sidang jemaat-Mu lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kemampuan kami terbatas, tetapi Roh Kudus luar biasa, yang akan menggugah, yang akan mengkoreksi, yang akan Tuhan mengingatkan kepada kami, Roh Kudus, untuk kami lebih dekat lewat keadaan penyakit saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, ini semua seizin Engkau. Untuk itu jadilah kehendak-Mu dalam sidang jemaat-Mu, baik jemaat yang di Nungke maupun yang di Sumenep, maupun yang di Batuan Tuhan, maupun yang di Gading, di Lenteng Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Bapa, saatnya inilah kami mau membenahi diri hidup kami, untuk kami lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Setiap saat Roh Kudus senantiasa tentunya akan mengingatkan kami untuk membaca firman-Mu.
Sebab hanya firman-Mu itu yang membawa kami hidup kepada yang kekal. Di sorga, Bapa di sorga, kami hamba-Mu berdoa Tuhan. Yang sakit Engkau beri kesembuhan. Dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan Tuhan. Yang penuh dengan dalih-dalih, ampuni mereka Tuhan. Mari berikan kami pengertian akan lebih lagi akan firman-Mu. Lewat firman-Mu Engkau menegur kami supaya kami hidup tidak ego Tuhan. Tetapi kami harus berbuah bagaikan pohon tanpa berbuah. Satu kali Engkau akan tebang. Mari Bapa, kami mau berbuah sesuai dengan talenta yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Perkembangkanlah talenta kami. Kami bisa menyanyi, kami menyanyi. Kami bisa main musik, kami memain musik. Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi pengorban yang kuat. Engkau beri kami ke Tuhan mampu bermurah hati Yesus hanya untuk kelebaran kebesaran nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Bapak maupun di Duke. Mari Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada kedua orang tuanya mendorong mereka untuk berbakti, tidak melihat sedikit atau banyak. Yang penting kami guru sekolah minggu membawa mereka dari dini untuk dekat kepada Engkau. Diberkati Engkau di kota, katakan amin. Diberkati kesehatan-Mu. Diberkati buah kandungmu. Diberkati usaha pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan dibuatnya, katakan diberkati studimu. Diberkati suami dan istrimu. Diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada. Diberkati ketika kau keluar. Diberkati ketika kau masuk. Bapa di sorga, Hamba-Mu berdoa buat pelayan-pelayan pada hari ini ya Bapa. Baik itu Tuhan menjalankan persembahan, baik itu pemain musik maupun WL singer, semuanya Tuhan yang terlibat, terlebih sidang jemaat yang datang, berkati mereka Tuhan. Kesehatan yang terpenting bagi kehidupan kami. Itu adalah satu kekayaan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Dengan kesehatan itu kami mampu melayani Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Oh Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu yang mana Engkau Tuhan Yesus. Tuhan kami dapat mengenal Engkau Tuhan lewat kami membaca firman-Mu, lewat kami mendengarkan firman-Mu, lewat kami melayani Engkau. Ajar kami Tuhan terus Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tetap mau melayani Engkau. Bapa di surga, kami berdoa ini agar kehendak-Mu dikenal di seluruh muka bumi. Kami berdoa ini agar keselamatan-Mu dikenal di seluruh muka bumi. Dinyatakan lewat kehidupan kami, lewat gereja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih dan akhirnya Hamba-Mu juga terus berdoa Tuhan. Biar Engkau mau membuka rahim Tuhan Yesus kepada setiap orang yang merindukan momongan Tuhan. Oh Bapa, segalanya waktu indah pada waktunya. Hamba-Mu percaya indah pada waktunya Engkau akan memberikan kepada mereka sekalian sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini adalah anugerah kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami ada saat ini juga itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kuping kami, telinga kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Masih dapat Tuhan Yesus, oh nasihat-nasihat yang Kau berikan kepada kami lewat ibadah kami Bapak. Terima kasih ya Bapak di surga. Bapak di surga, Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Oh bernegara dan bangsa kami ya Bapak, yang saat ini benar-benar Tuhan Yesus, oh penuh dengan segala kecemasan. Mulai dari presiden, wakil dan seluruh jajarannya, Hamba-Mu terus berdoa, berikan hikmat dan akal budi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, presiden kami dan wakilnya Engkau memberikan hikmat dan akal budi, raonan akan Tuhan turun dalam kehidupan, membawa negara dan bangsa ini Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya terimalah kasih saudara-saudara kekasih dalam Kristus.
Terimalah kasih karya Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Kita katakan sama-sama amin. Kita satukan nanti kita menyanyi doa daripada Yabes. Itu doa daripada kita agar berkat Allah apa yang kita pegang hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, 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 kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas segala daerahku Tuhan, daerah saudara-saudara kami sedang Tuhan. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, inilah doa kami. Oh, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku ya Tuhan Yesus. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.